ketika ketemu itu disapa, disalimi itu merupakan dengan disapa dan disalim itu loh kan merupakan adab suatu kecil ya. Diri juga itu ya, Bu. saya sebagai guru itu ya, rasanya ya alhamdulillah Seneng. anak-anak masih ingat. Nah, itu adalah anak-anak ini bisa meraih apa yang menjadi minatnya, bakatnya, cita-citanya, keinginannya, sehingga nanti setelah dari sekolah ini, dari SMA Negeri 1 Mauspati tercinta ini, mereka benar-benar nanti mendapatkan tempat yang lebih layak di grade yang lebih tinggi ya. Cuma hanya satu kalimat buat anak-anak, khususnya anak-anak Semanti, raihlah kesuksesan kalian baik dunia maupun akhirat itu dengan kejujuran. Mengatakan jangan kau mengkhawatirkan 3 hal. Yang satu adalah kematianmu. Sesungguhnya malaikat Israel bakal datang menjemputmu. Untuk tidak usah risau dengan rezekimu. Rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi silakan kamu berusaha seakan-akan hidup selamanya dan silakan beribadah semampumu seakan-akan kamu mati besok pagi. Terus kemudian yang terakhir, jangan khawatirkan akan jodohmu. Insya Allah, Allah itu sudah menciptakan kita itu berpasang-pasang. Jadi nggak usah mikir zodiakmu sama zodiak saya kelihatannya cocok nggak? Halo Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Oke, Sobat Semanti semuanya, apa kabar kalian semuanya? Kabar semuanya. Semoga Sobat Semanti baik-baik ya Ersa ya. Semoga bahagia selalu dan sehat selalu. Ya, oke. Dalam menit yang ke depan, Semanti Podcast ini akan kita pandu ya Ersa. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Sobat Semanti semuanya. Halo, namaku Samuel. Halo, namaku Ersa. Wah, seru banget nih Sam. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Semanti Podcast yang pastinya kita akan membahas pembahasan yang super seru dan memotivasi kita semua. Iya, bener banget Ersa. Coba kita lihat, kita ada di suasana yang berbeda, bener nggak? Banget. Kita ada di mana sih Sam sekarang tuh? Kita ada di salah satu spot yang favorit. Ya, favorit anak-anak Semanti. Biasanya tuh teman-teman tuh datang ke sini ya sekedar untuk duduk santai, ngobrol-ngobrol bareng, dan juga sering juga buat ngerjain tugas bareng. Oh, ngerjain tugas di sini juga ya Ersa ya. Oke. Jadi podcast kita tidak hanya di ruangan gitu aja ya, di meja ada mikrofon, tapi juga menyatu dengan alam. Kita bisa melakukan podcast di luar ruangan juga. Nah Sam, kamu tahu nggak sih sebentar lagi tuh tanggal 22 Desember kita akan memperingati hari apa sih Sam? 22 Desember? Bentar-bentar aku ingat dulu Ersa. Hari apa ya? Jadi sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ibu. Wah, Hari Ibu. Ya, betul banget. Kamu tahu nggak bintang tamu kita tuh sekarang ada berapa yang mau? Ada berapa ya? Kalau biasanya sih 2? Bukan, lebih dari itu. Jadi kali ini kita akan kedatangan 3 bintang tamu untuk menyambut kita saat ini. Dan juga mendekati Hari Ibu pasti kita mengundang tamu undangan yang sangat menginspirasi kita semua, memotivasi semua. Dan tentunya pasti sosok-sosok itu yang inspiratif ya, hebat, keren, dan inspiratif banget. Betul gitu banget. Dan yuk tanpa lama-lama kita sambut bintang tamu kita pada episode kali ini. Beri tepuk tangan. Pagi Bu. ya. Monggo Bu. Silakan. Silahkan Bu. Wah, selamat datang Ibu Selamat Guru datang. di Semanti Podcast. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya Bu. Amin ya Allah. Jadi
Sebelum memulai podcast kita kali ini yang sudah kedatangan ibu guru kita yang hebat dan juga menginspirasi kita semua, boleh dong Bu kita kenalan terlebih dahulu. Iya, kenalan nih, Bu. dulu dong supaya Ya. Sobat Semanti yang nonton di rumah Betul bisa lebih kenal tentang yang- bintang tamu kita betul yang banget. keren dan kece Supaya ini, lebih bener nggak tahu sih? Siapa namanya, rumahnya di mana, dan juga di Semanti ini mengajar atau apa nih? Ya, oke Ersa, aku mau mulai ibu guru yang memakai baju hitam dengan jilbab warna kuning ini Iya. sangat menyilaukan mataku ini Ersa. Wah, boleh dong Bu kenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu, saya nama lengkapnya Yuria Yulia Astuti, dan biasanya anak-anak memanggil dengan nama inisial depan saya Yeye. Jadi mereka memanggil dengan nama Bu Yeye. Terus kemudian background pendidikan saya, pendidikan terakhir S2, Prodi Magister Akuntansi Wah, keren dari Universitas 11 Maret banget. Oke, kita beri tepuk tangan Surakarta. dulu. Wah, keren banget. Terus saya mengajar ekonomi di kelas 11 dan di kelas 12-nya saya mengajar prakarya dan kewirausahaan. Wah, keren banget nih Bu Yeye ini mengajar dua mata Iya, pelajaran dua sekaligus. mata pelajaran Apa sekaligus tuh ya. Ada ekonomi Ekonomi dan dan prakarya prakarya. kewirausahaan. Ya. Betul. Bu Yeye ini rumahnya di mana sih kalau saya boleh tahu? Rumahnya di Desa Balirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Lebih viral rumah saya itu Gunung Bancak. Wih, Jauh Gunung banget. Kalau teman-teman mau main ke rumah Bu Yeye bisa sambil main nanti ke Gunung Bancak. Ya, Ya, silakan. kita boleh main ya. Ya boleh, monggo silakan. Oke, selanjutnya saya mau dari ibu guru yang memakai baju batik dengan jilbab warna oranye yang sangat cantik ini. Alhamdulillah. Silahkan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya. Perkenalkan, saya Bu Sri Wahyuni. Saya guru biologi SMA Negeri 1 Mospati ini. Saya masuk ke sekolah ini tahun 1989. Wah, Sudah cukup sudah lama lama ya, ya Ersa. Ya. 34 tahun. Tinggal 1 tahun insya Allah masa purna saya akan saya jemputnya. Bidang studi saya biologi. Kemudian saya ngajar di kelas 12. Kebetulan ini hanya kelas 12 saja. Jadi seperti itu. Oh gitu ya Bu Sri Wahyuni. Jadi ngajar biologi kelas 12. Kalau boleh tahu kelas apa ini Bu? Saya kelas 12 tapi tidak diajar Bu Sri. Kebetulan kelasnya Mas Samuel yang ada kelas istimewa, kelas pilihan dari guru biologi yang lain. Saya kebagian kelas yang juga lebih istimewa lagi, kelas 12 IPA 3 sampai dengan IPA 8. Wah, oke. Mengajar 6 kelas. 6 kelas. Ya. Ya. Oke, kita sudah kenalan dengan dua bintang tamu kita, Sobat Semanti semuanya. Ini tinggal satu bintang tamu kita yang memakai baju merah dengan jilbab yang merah, juga menyilaukan mata saya pada kesempatan kita pada hari ini. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulkhiafi Khorib Muntawa. Saya mengajar mapel pendidikan agama Islam kelas 10 dan juga prakarya kelas 10, hanya 2 kelas. Oh gitu. Wah, keren banget. Bu Ulki ini juga mengajar 2 mata pelajaran, dan kalau saya dengar-dengar nih ya, Bu Ulki ini juga merupakan seorang pembina ekstrakurikuler di Semanti nih. Iya. Oh, yes. Menjadi pembina apa Bu kalau Saya teman-teman menjadi boleh tahu? pembina ekstra rohis formasi. Alhamdulillah sekolah mengamanahkan kepada saya untuk menjadi pembina rohis ekstra formasi, di mana kita membersamai anak-anak untuk belajar ilmu agama lebih mendalam. Dan hal yang luar biasa yang saya lihat di anak-anak itu memiliki semangat untuk belajar agama itu kuat sekali. Iya. Di mana mereka itu senang sekali mentautkan hati mereka di
masjid-masjid. Bagaimana mereka itu bisa memakmurkan masjid. Nah, ini adalah hal yang luar biasa bagi anak-anak. Wah, keren banget Bu Terutama Ulki ya. sama anak bisa. Satu Mas. Ya, kalau boleh tahu Bu Ulki ini rumahnya di mana nih? Iya, ini rumahnya paling jauh di antara Bu Yeye dan Bu Sri Wahyuni. Gimana tuh? Saya rumahnya di Madiun paling timur. Madiun paling timur di sedikit agak gunung di daerah Dungus. Oh, di Dungus. Iya, yang biasanya juga sering main anak-anak itu ke Dungus atau mungkin ke Grape, Monumen Krasa itu bisa mampir di tempat saya. Wah, kalau gitu kalau kita mau jalan-jalan ke Dungus, mampir dulu ke rumahnya Iya, Bu Ulki. boleh, silahkan. Jadi kalau berangkat itu sekitar berapa jam, Bu? Saya PP itu 50 kilo. 50 Jadi kilo kalau ya, berangkat sekitar 35 menit dari rumah ke Semanti. Wah, juga menjadikan semangat kita atau sobat Semanti yang nonton, yang rumahnya jauh bisa datang on time ya Bu Ulki ya? Iya, bener banget. Saya aja bisa datang on time, apalagi nanti rumahnya anak yang dekat jangan sampai datang terlambat. Terlambat, oke bener sekali Kita Bu. harus disiplin pada saat kita di sekolah teman-teman. Iya. Oke, kita sekarang sudah kenali dengan bintang tamu kita yang super duper keren. Jadi Ibu Guru ini diundang karena kita akan sebentar lagi akan memperingati Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. nanti. Nah, saya mau tanya terlebih dahulu kepada Bu Ulki nih. Iya. Bagaimana sih Bu Ulki memaknai Hari Ibu ini? Karena Bu Ulki kan dulunya juga pernah menjadi seorang anak dan sekarang juga menjadi seorang ibu. Bagaimana? Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Kadang kita salah memaknai arti. Hari Ibu itu hadirnya hanya 22 Desember. Sebetulnya Hari Ibu itu tidak hanya ada di tanggal 22 Desember saja. Ya. Hari Ibu itu ada setiap hari. Nah, setiap hari itu adalah Hari Ibu. Di mana kita senantiasa menjadikan momen itu adalah momen perjuangan seorang ibu, di mana ibu itu membesarkan kita mulai dari melahirkan sampai mendidik kita sampai saat sekarang ini, meluangkan waktunya, seluruh waktunya itu untuk anaknya. Tidak peduli capek, tidak peduli sakit, itu seluruh waktunya itu untuk anaknya. Nah, makanya kita jangan sampai mendurhakai orang tua kita. Nah, di situ dalam Rasulullah mengajarkan ridallaha fi ridha walidain wa suhtullaha suhtil walidain. Nah, baktinya seorang anak, ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murka orang tua. Jangan sampai kita itu menyakiti hati orang tua kita. Senantiasa mendoakan dan berbakti. Wah, ini pertama udah membuat aku terhurai. Bro, tepuk tangan dulu dong buat jawabannya Bu Ulki tadi. Jadi bukan hanya momentum tanggal 22 ya Bu. Jadi setiap hari kita harus berbakti sama seorang ibu. Oke, sangat keren banget jawaban dari Bu Ulki ini. Kita dengar lagi, kita berikutnya akan dengar dari Bu Yeye. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya nggak jauh beda sih dengan apa yang dikatakan Bu Ulki. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang Hari Ibu, kita harus tahu dulu kenapa pemerintah menjatuhkan 22 Desember sebagai Hari Ibu. Itu nggak langsung kun fayakun seperti itu, tetapi itu diresmikan atau ditetapkan melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959. Nah, tujuan ditetapkannya itu yaitu menghargai semua jerih payah orang-orang perempuan atau wanita, wabil khusus ibu. Jadi bagaimana kita menghargai seorang perempuan, usaha-usahanya semuanya di seluruh Indonesia. Itu menurut Dekret Presiden nomor 316. Namun kalau saya memaknai sendiri tentang Hari Ibu itu bisa dimaknai bahwa apa yang telah dilakukan oleh seorang perempuan, oleh seorang ibu, itu paling tidak selayaknya dihargai. Tentang apa yang dilakukannya, terus kemudian bagaimana pengakuannya terhadap kita, itu hendaknya pemangku kepentingan atau stakeholder itu menghargai semuanya. Nah, dari situ nanti akhirnya kita akan tahu
bahwa seorang ibu itu merupakan mobilisator atau dia sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Jadi apapun yang terjadi di balik seorang laki-laki yang hebat, di belakangnya pasti ada ibu yang sangat keren. Wah, Istri keren. yang keren. Keren Iya. banget jawaban dari Bu Ye. Jadi seorang ibu itu merupakan mobilisator bagi pembangunan nasional. Iya. Jadi kita harus menghargai ibu-ibu kita Ya, ya. sekecil apapun kita harus Iya. menghargai ya Ersa ya. Nah, aku membaca dari buku ya, kalau momen Hari Ibu ini diperingati juga karena pada saat itu ada pejuang wanita Indonesia yang melakukan kongres perempuan pada saat itu yang ada di Yogyakarta. Jadi seperti itu Ersa. Oh iya. Oke, lanjut sama juga makna Hari Ibu nih untuk Bu Sri Wahyuni. Bagaimana Ibu? Makna bahwa untuk Hari Ibu sekali lagi tidak hanya terjadi di setiap Tanggal 22 setahun sekali Desember. 22 Iya. Desember saja. Jadi setiap saat, setiap waktu itu adalah merupakan Hari Ibu, di mana kita kembali, kalau untuk diri saya pribadi ya, kembali pada masa kecil saya, bagaimana ibu saya sebagai seorang perempuan Jawa yang sederhana, kemudian bertindak sebagai istri dari suami dan bagaimana memperjuangkan, membersamai anak-anak beliau. Kebetulan kami 4 bersaudara, 3 perempuan, 1 laki-laki, dengan segala keterbatasan yang ada pada saat itu. Ibu saya turut berjuang bagaimana membantu perekonomian keluarga, membersamai kami, menyemangati kami, terutama di dalam mendorong agar kehidupan kami anak-anak beliau nanti tidak dalam tanda kutip sesengsara Oh gitu ya. orang tua kami. Orang tua Jadi bagaimana beliau berjuang mati-matian, kepala dipakai sebagai kaki, kaki dipakai sebagai kepala, karena memang sangat cintanya beliau pada keluarga kecil kami, istimewa pada anak-anak beliau. Terus bagaimana saya memaknai lebih dalam lagi, kemudian saya sendiri sebagai perempuan, otomatis juga saat ini sebagai seorang istri juga mengambil peran juga di dalam keluarga kecil saya, bagaimana saya mencoba membersamai anak-anak saya, mendorong mereka agar mereka bisa meraih apa yang mereka cita-citakan dan inginkan. Paling tidak adalah bisa hidup mandiri, Mandiri. tetap mengedepankan dalam imtak mereka dan seterusnya. Itu yang mungkin makna Hari Ibu bagi saya. Jadi perjuangan seorang ibu tidak lepas hanya sebagai orang tua dari anak-anak mereka, tapi juga sebagai pendamping suami. Wis. Jadi ganda. Iya, Bahkan Wah. mungkin masih ada profesi-profesi lain atau peran-peran ya seorang wanita di dalam hidup bermasyarakat. Misalnya di dalam kehidupan bertetangga ya, seorang ibu juga punya peranan yang sangat penting. Misalnya keluarga tetangga ada yang punya hajat, Iya. tidak lepas ibu ini mesti harus terjun, ikut Membantu. membantu dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa Ya. kita lakukan sebagai seorang perempuan. Ya, namanya perempuan itu berarti yang diempukan, Iya. yang diutamakan. Iya. Ya, jadi tidak merendahkan peran bapak, ya, tapi perempuan ini juga tidak kalah penting perannya sebagai pendamping suami itu tadi. Peran ibu ini sangat hebat ya teman-teman. Ibu guru ini Pengorbanan dari seorang ibu, terus juga dicontohkan kepada anaknya nanti Iya. juga seperti itu ya Ersa. mereka juga hebat karena sudah menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi ibu yang berkarir mengajar peserta didik yang ada di sekolah. Wah, nih ada iklan sebentar nih. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Pak Nas. Ya, Makasih. ya. Kapan lagi Samuel sama Ersa dilatih sama Terima kasih Kalau banyak tidak Pak hari Nasrullah. ini. Wah, kita udah ada minuman ya Ersa Iya. ya.
Sebelum lanjut, apa mau kita cicipi dulu Ibu? Boleh Ya silakan. boleh, silahkan. Biar kita ngobrolnya Biar kita lebih enjoy. santai gitu ya. Boleh, Suasananya boleh. lebih. Makan nih, Iya, teman-teman. Monggo silahkan Ibu. Oke, siap. Makasih. Bismillah. Bismillah. Terima kasih. Sangat-sangat manis. Semanis suasana hari ini. Iya betul banget nih. Suasananya tuh mendung, Mendung, terus kita Iya. minum yang kayak gini. Jadi lebih sendu, Lebih Syahdu. segar ya kita Bu Lebih ya. lebih sahdu. Oke, kita sudah lebih fresh kembali. Kita lanjut ke berikutnya ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih Bu, gimana pandangan Ibu tentang, kan banyak sekali pandangan orang bahwa perempuan itu ngapain sih harus mempunyai pendidikan yang tinggi? Iya betul betul. Terus nanti jatuhnya juga kan akhir-akhirnya juga jadi ibu rumah tangga. Nah, itu kalau ada pandangan seperti itu bagaimana menurut Ibu? Aku mau mulai dulu dari Bu Yeye ya. Iya, Ya. silakan. Bagaimana? Gitu ya. Iya. Pertanyaannya lumayan Lumayan sulit. asik. Lumayan asik. Baik, bagaimana pandangan saya terhadap seorang perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi? Kita akan kembalikan lagi bagaimana hukumnya menuntut ilmu. Di Islam mengajarkan menuntut ilmu itu hukumnya wajib sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kayak kita benar-benar wajib untuk menuntut ilmu itu. Nah, kalau misalnya kita harus menuntut ilmu, itu merupakan upaya kita bagaimana kita harus memenuhi kewajiban kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan atau membekali Nabi Adam alaihissalam, makhluk Allah yang pertama yang turun ke bumi itu Nabi Adam. Sebelum turun ke bumi, Allah itu sudah membekali dengan ilmu pengetahuan, dengan harapan ketika Nabi Adam itu nanti menjadi khalifah di bumi, itu nanti akan mudah untuk menanganinya. Jadi begitu pentingnya ilmu pengetahuan itu terhadap manusia, terhadap kita. Nah, terkait tadi pertanyaannya bagaimanakah seorang perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi, itu menurut saya keren, itu menurut saya luar biasa. Apalagi seorang ibu yang mempunyai pendidikan yang tinggi, itu nanti akan sangat berimbas kepada keluarga kecilnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, ada di masyarakat, bahkan di negara. Jadi dengan bekal ilmu yang dimiliki oleh seorang ibu, itu menurut saya merupakan bekal bagaimana itu nanti akan memberikan imbas yang positif, yang baik untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu menurut saya. Wih, keren banget. Sobat Manti sudah mendengar dari tanggapan Bu Yeye ini. Jadi sebagai perempuan juga harus bisa menuntut ilmu yang tinggi ya Ersa ya. Ya, supaya bisa berdampak positif pada orang-orang di sekitarnya. Betul. Oke, sekarang lanjut ke saya ingin ke Bu Ulki dulu nih. Bagaimana tanggapan seorang perempuan yang menempuh pendidikan tinggi? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Seorang perempuan itu memang penting sekali memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki ilmu yang tinggi. Karena apa? Karena nanti ini juga menjadikan bekal bagi seorang wanita ketika nanti sudah menikah, itu selain mungkin di sisi lain itu untuk karirnya, pekerjaannya, di sisi lain yang justru lebih penting itu adalah untuk putra-putrinya. Nah, karena apa? Karena di masa-masa emas anaknya, anak itu golden age itu ya. Nah, itu anak-anak itu lebih dekat dengan ibunya. Kalau anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya. Kalau seorang ibu itu memiliki ilmu yang tinggi, nah maka anak itu nanti akan ditularkan ke anaknya. Karena apa yang akan dilakukan anak itu sesuai dengan apa yang anak itu lihat ke ibunya. Karena pendidikan utama ya tadi. Karena pendidikan utama. Kalau bisa di masa-masa emas itu anak itu mendapatkan ilmu bukan dari orang lain, tapi di masa-masa emas itu anak itu mendapatkan ilmu itu hanya dari ibunya. Karena ilmu itu kan seperti ibarat amal jariah. Nah, dimana kalau anak itu nanti contoh kecil ini kalau dalam pandangan Islam Al-Fatihah saja, anak itu mendapatkan atau hafal Al-Fatihah itu dari seorang ibunya, itu kan akan dibawa nanti sampai
anak ini nanti meninggal, nah itu akan diamalkan terus. Nah, masa nanti amalan Al-Fatihah ini nanti yang dapatkan dari orang lain, kan nggak mungkin. Nah, kalau ibunya itu orang yang berilmu, orang yang paham, pasti, nah ini akan menularkan apa yang dia punyai itu ke anak-anaknya. Nah, ini karena itulah seorang ibu atau seorang wanita itu sepatutnya itu memiliki pendidikan yang tinggi. Berarti bisa dikatakan juga anak yang cerdas itu lahir dari ibu yang berkualitas. Betul Ya, sekali. bener banget. Tepat sekali. Oke Ersa, jadi seorang perempuan tuh harus bisa menuntut pendidikan setinggi-tingginya karena supaya nanti generasi-generasinya juga akan lebih unggul gitu ya. Lebih berkualitas juga, bisa meniru ibunya yang pintar mungkin. Ya, oke. Oke, ini yang terakhir, gimana pandangan Bu Sri Wahyuni ini? Rasanya tidak jauh beda dari pandangan Bu Yeye, Bu Ulki. Jadi karena selalu saya kebagian yang terakhir, jadi saya menggarisbawahi pendapat-pendapat beliau karena beliau-beliau ini orang-orang yang muda, yang energinya masih penuh, yang mereka masih semangat-semangatnya mencari ilmu di samping menularkan ilmu kepada anak-anak beliau, anak-anak kandung maupun anak-anak didik. Untuk saya pribadi, kalau dulu ada satu pendapat bahwa perempuan wanita itu dipastikan tidak jauh dari sumur, kasur, dapur. Ya, betul. Jadi saya masih ingat betul pada saat masa-masa saya menempuh pendidikan. Saya berasal dari desa yang cukup terpencil di daerah Klaten, tapi Klaten pedalaman sana. Ya. Jadi memang tingkat pendidikan masih belum terlalu merata, terutama masih ada satu jarak antara perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi untuk laki-laki punya kesempatan belajar yang jauh lebih luas dibandingkan untuk perempuan. Tapi karena saya beruntung, orang tua saya ini setengah nomaden. Jadi tidak menetap di satu tempat di saat-saat tertentu karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidup bapak saya bekerjanya pindah-pindah tempat, sehingga dari tempat yang dulunya memang hanya mempunyai pendapat bahwa perempuan itu tidak jauh dari 3 tempat tadi, kemudian karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi punya semacam tambahan wawasan bahwa perempuan harus punya motivasi, tidak harus ada di 3 tempat saja, walaupun secara kodrati bagaimanapun hebatnya perempuan memang 3 hal tadi tidak boleh ditinggalkan karena itu kewajiban pokoknya. Jadi bahkan Pak D saya secara pribadi sempat beliau mengatakan, maaf saya ngomong pakai bahasa Jawa, cah wedok sekolah dhuwur, engko paling-paling ya ndak jauh dari 3 tempat tadi. Artinya adalah sumur, dapur dan kasur. Saya hanya cukup beristighfar saja, tidak perlu saya membantah beliau, karena kalau untuk orang tua dibantah pun itu adalah merupakan satu kehinaan bagi beliau, nanti tambah marahnya tambah. Ya udah, yang penting saya mohon doa restu beliau saja. Tapi justru dari perkataan Pak D saya itu menambah semangat saya untuk membuktikan bahwa perempuan tidak harus hanya di 3 tempat itu, karena pendidikan tinggi sekali lagi itu memang tujuan utamanya tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah, untuk membangun karir saja, tetapi lebih ke nantinya manfaatnya akan banyak kita petik di keluarga kecil kita dan masyarakat sekitar. Di keluarga kecil kita, terutama tadi Bu Ulki sudah bilang bahwa kalau anak-anak kita masih pada masa-masa keemasannya, ya pada masa batita, balita, mereka adalah butuh contoh. Jadi kalau mereka diberitahu pakai verbal, dibilangi dan sebagainya, mereka belum bisa menangkap. Tapi lewat contoh, lewat tindakan kita, lewat sikap kita, lewat
apa yang dilakukan seorang ibu yang setiap saat mendampingi mereka, mereka akan bisa merekam dengan mudah, bisa mencontoh, bisa melakukan dengan gampang. Dalam bidang agama, dalam bidang akademik, dalam bidang pengenalan lingkungan. Ya, jadi tidak hanya ke anak kita saja, tetapi juga ke masyarakat sekitar tadi. Wah, aku termotivasi banget nih sama cerita dari ibu guru kita ini. Dan juga untuk teman-teman, terutama perempuan, jangan takut untuk pendidikan tinggi. Ya. Kalau misal ada orang yang mencemooh kita, ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi, udah nggak usah didengerin. Yang penting kita fokus pada tujuan kita, supaya nanti kalau kita sudah sukses, kita buktikan kepada mereka semua bahwa kita itu memang menjadi perempuan yang hebat dan juga nantinya bisa berdampak untuk lingkungan sekitar kita. Betul. Jadi tidak hanya ke keluarga kecil kita, banget. tapi juga ke masyarakat kita lebih luas. Ya. Apalagi bonusnya kalau kita punya pendidikan tinggi, kita bisa berkarir di luar, otomatis banyak nanti manfaat yang bisa kita peroleh sebagai tambahan bonusnya. Betul banget. Nah, tadi ini kan sudah bagaimana cewek itu harus berpendidikan tinggi. Sekarang saya mau tanya nih Bu, kan ibu guru ini juga sudah menjadi ibu rumah tangga di rumah, lalu juga menjadi seorang guru yang harus mendidik kita ya, di sekolah dan juga teman-teman juga. Bagaimana sih membagi waktu antara di rumah dan di sekolah itu, capek atau enggak rasanya? Iya, boleh dari Bu Sri Wahyuni. Udah dari tahun berapa tadi Bu? Sudah tinggal 1 tahun. Tahun 1989. Wah, Berapa? 34 tahun. udah lama banget ya. Iya. Jadi 34-35 tahun saya menjalaninya dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan. Saya anggap ini adalah bonus dari susah payah saya dalam bersekolah dan sebagainya, karena sekali lagi saya berasal dari keluarga yang secara ekonomi memang sangat sederhana. Jadi pendidikan juga merupakan sesuatu yang mewah, apalagi pandangan-pandangan orang di sekitar saya saat itu masih mengutamakan untuk laki-laki yang harus bersekolah lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Kebetulan saya kan juga punya adik laki-laki. Oh ya, gitu ya. Jadi dari itu saya bisa menjadi lebih menghargai jerih payah saya sendiri setelah saya susah payah sekolah, dan kebetulan sekolah akhir saya adalah diploma. Karena sekolah saya diploma, ada ikatan dinas, sehingga saya menyelesaikan diploma saya langsung mendapatkan SK, kemudian langsung ditempatkan di Semanti ini ya. Jadi bagaimana saya menjalani hari-hari saya? Membagi waktu antara keluarga atau di sekolah nih? Di sekolah. Kayaknya mengalir saja. Oh, mengalir saja. saja. Mengalir saja. Ya, enggak terlalu saya pusingkan harus dikonsep seperti ini, harus diprogram seperti ini. Tapi memang ya kita harus profesional. Kalau di sekolah itu tetap. Kalau di rumah saya lebih fleksibel. Oh, lebih fleksibel. Karena apa? Karena saya perempuan sendiri di rumah. Satu keluarga semuanya laki-laki. Ada suami, ada 2 anak, kebetulan laki-laki semua. Ada bapak kandung saya, karena ibu saya meninggal tahun 99. Oh, iya, Terus bapak saya boyong ke tempat saya, sehingga satu rumah sekali lagi semuanya laki-laki, hanya saya saja yang perempuan. Ya, Paling jadi, cantik berarti. Jadi jangan heran kalau anak laki saya yang paling kecil itu mesti dia mesti ibu yang paling sering beli baju. Baju besaran. Yang beli lipstik cuma saya saja, tidak ada yang lainnya. Jadi spesial kedudukan saya di rumah. Jadi untuk pekerjaan rumah pun saya juga tidak harus dari dapur ke kasur, dari tadi satunya sumur, tidak harus saya semuanya yang menjalani. Jadi kami bagi tugas. Ya, jadi siapa yang memang saat itu longgar ya harus megang pekerjaan itu. Jadi sudah tanggap ya Bu? Oh, jadi gitu. Tidak aneh kalau misalnya Pak Joko suami saya misalnya tiba-tiba goreng nasi, sarapan, bukan hal aneh. Misalnya tiba-tiba beliau buat sambal, goreng tempe, tiba-tiba beliau nyuci, beliau melakukan kegiatan
yang lainnya. Tiba-tiba kemudian harus ngantar saya sekolah, jemput saya sekolah. Wih, kompak banget berarti ya. Couple Karena yang saya enggak bisa naik motor, jadi harus tergantung ya, walaupun juga tidak harus selalu suami yang ngantar sekolah. Jadi sekali lagi kalau di rumah saya pekerjaan memang cukup fleksibel, jadi ada kerjasama antar keluarga. Tapi kalau untuk di sekolah itu adalah saya tetap menjadi pengabdi negara, pemerintah, masyarakat. Saya harus profesional, jadi tetap harus masuk jam berapa, pulang jam berapa, kemudian harus bagaimana di kelas, semuanya sudah harus ada persiapan yang pas. Seperti Ya. itu, ngalir aja seperti Iya. Jadi cara membagi waktu Bu Sri Wahyuni ini mengalir saja. Iya. Ya, karena ada kolaborasi Iya. antara anggota keluarga Anggota yang keluarga, baik gitu. iya. Iya. Terutama suaminya Iya. Bu Sri Wahyuni Iya, yang sangat alhamdulillah. mensupport Bu Sri Alhamdulillah. Wahyuni untuk menjadi Iya. seorang Iya. pendidik juga. Iya. Iya. Anak-anak saya juga cukup paham. Oh, iya. Ya, jadi mereka juga turut berbagi tugas, tidak masalah. Oke, setelah ini selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Ulki nih, bagaimana Iya, Bu cara Ulki. membagi waktu Bu Ulki di rumah dan di sekolah. Apalagi tadi juga rumah Bu Ulki itu cukup jauh Iya, ya, jauh. Saya, jauh 50, banget. 50 ya tadi? Iya, 50 km kalau PP. Gimana, Bu? Iya, ini apa ya? Ini termasuk suatu masalah ya, mungkin masalah yang besar yang butuh solusi. Iya. Nah, karena memang kita harus membagi waktu di dua tempat, di keluarga dan juga Di di sekolah. Di sekolah. Nah, ini sebetulnya harus ada komitmen yang pertama dari suami. Ya. Kalau suami itu sudah mengizinkan untuk bekerja, istrinya bekerja, nah maka ada konsekuensinya. Nah, tapi untuk saya itu ada beberapa tipsnya. Nah, yang pertama itu saya itu menyiapkan jadwal harian, karena tadi ya rumah saya itu begitu jauh, perjalannya saja 35 menit. Kalau PP berarti kan 1 jam lebih, pulang 10 sudah menit. sore. Iya. Nah, kemudian ini karena waktu yang sudah lama ini, nah maka saya menyiapkan jadwal harian, di mana jadwalnya itu kalau saya di sekolah itu antara jam 7 sampai dengan jam 4 sampai di rumah ya. Nah, setelah itu berarti jadwal di Rumah. Nah, jadi kalau pekerjaan sekolah itu sebisa mungkin juga dikerjakan di sekolah. Nanti kalau di rumah itu berarti waktu untuk Keluarga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini ada yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah kita membagi pekerjaan. Nah, karena saya di rumah itu ada 5 anggota, banyak ya. Anak saya ada 3, rame. Anak saya ada 3. Kemudian saya dan suami ada 5. Mungkin bisa dibayangkan bagaimana keadaan rumah. Nah, dengan 5 anggota keluarga. Nah, 3-tiganya sekolah. Nah, bisa dibayangkan kalau semua itu pekerjaan yang handle itu seorang ibu, lah maka kacau gitu ya. Nah, kesehatan ini, nah ini harus dijaga, dan juga kewarasan seorang ibu. Kalau ibu itu nanti banyak pekerjaan, nah jadinya tidak waras nih Bu. Nah, nggak waras. Jadi bagaimana ini juga menjaga kewarasan. Kita mendidik anak-anak kita, bagaimana mereka itu juga bisa mandiri. Sama seperti Bu Sri tadi. Nah, kalau Bu Sri tadi jangan heran kalau di rumah ada yang masak. Nah, dan di rumah saya juga sama seperti itu. Anak itu dididik untuk bisa mandiri. Kalau di rumah itu mungkin nggak ada lauk atau mereka nggak suka, mereka itu sudah bekerja. Nah, masak sendiri. Mereka menyiapkan keperluan mereka sendiri. Maka dengan membagi waktu seperti itu, pekerjaan yang tadinya berat itu akan menjadi ringan. Iya. Dan satu lagi itu saya senantiasa menyiapkan segala sesuatu di malam hari. Karena tahu kan, kalau pagi itu waktu itu jam itu berjalan sangat cepat sekali. Nah, sangat sibuk sekali. Mulai dapur, bangun tidur. Nah, itu mengurusi dapur, kemudian mengurusi diri kita sendiri. Nah, semuanya kan sangat begitu cepat sekali. Tiba-tiba loh, sudah waktunya berangkat ke sekolah. Kalau semua itu tidak disiapkan malam hari, nah maka paginya itu pasti akan berantakan. Dan perlu diketahui, kalau paginya itu tergesa-gesa, kalau moodnya itu sudah tidak enak, itu akan terbawa suasana itu sampai ke depannya. Kadang di sekolah itu juga akan suasananya itu, moodnya itu nggak baik. Ya,
Tapi berbeda kalau kita sudah menyiapkan di malam hari, paginya kita jalani dengan santai, kita menghadapi hari itu dengan semangat yang enak sekali. Ya. Nah, kita datang ke Nyaman. sekolah, melihat anak-anak itu kita itu rasanya itu senang sekali gitu loh. Jadi kita melewati hari-hari itu akan seperti itu. Jadi harus ada bagaimana trik-trik dari kita atau dari saya sendiri, bagaimana menciptakan suasana yang indah, nah yang bahagia, nyaman sekali, karena ini memang kewarasan itu memang harus dijaga gitu ya. Insya Allah itu seperti itu. Oh iya, oke Sobat Semanti, tadi Bu Ulki sudah memberikan jawabannya. Jadi itu merupakan salah satu pengorbanan dari seorang ibu ya. Malam kita sudah tidur tapi ibu rela masak, terus pagi menyiapkan makanan, berangkat kerja. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Dan kita Keren banget, Ersa. dan kita sebagai anak kita juga harus membantu orang tua kita di rumah supaya beban orang tua itu lebih ringan, karena kan orang tua juga sudah mencari nafkah untuk kita, sudah berkorban banyak nih untuk kita, jadi kita juga harus memberi feedback kepada mereka. Iya, benar banget, membantu Ersa. di rumah ya. Selanjutnya dari Bu Yeye nih, gimana Bu? Oke, baik. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama Bu Yuni dan Bu Ulki. Jadi intinya kalau di keluarga saya, bagaimana pembagian waktu ketika saya harus ke sekolah untuk beribadah, kemudian saya juga harus di rumah melayani yang di rumah juga diniatkan untuk ibadah. Itu gimana cara membagi waktunya? Yang pertama jelas itu tetap ada teamwork. Teamwork mengutamakan azas kepekaan keluarga. Oke, catat ya Sobat Semanti. Azas kepekaan. Jadi kalau misalnya saya pas lagi repot, kemudian ada anggota keluarga yang melihat saya, kemudian mereka tidak membantu, itu menurut saya nggak peka. Tetapi ketika kemudian apa sih yang bisa kita bantu, kemudian menawarkan diri, lah itu adalah anggota keluarga yang menganut azas kepekaan keluarga. Itu sesuatu banget. Iya, keren banget. Dan saya sebagai seorang ibu yang ada di rumah itu merasa bahagia banget, meskipun hanya membantu mengupas bawang, hanya membantu mungkin menyapu lantai. Itu merupakan ya itu tadi peka, dan saya merasa dimanjakan, dan itu keromantisan itu terlihat dari situ. Terus kemudian yang kedua, kolaborasi itu tetap dipakai. Jadi kalau misalkan manage of time itu perlu, memang itu perlu. Jadi betul yang dikatakan Bu Ulki, dan sebagian besar apa yang dilakukan Bu Ulki itu sama dengan apa yang saya lakukan. Jadi untuk prepare semuanya tetap kebanyakan dilakukan malam hari, mungkin sambil nyantai, sambil relax, nonton TV, itu kita mulai prepare untuk pagi harinya. Jadi kalau misalnya semua dikerjakan di pagi hari, itu nanti istilahnya ruwet. Kalau itu nanti ruwet, ya itu nanti ketika kita ke sekolah otomatis balapan, gaspol, remblong. Bayangkan kan, kalau udah seperti itu, terus pokoknya ruwet. Berantakan semua. 15 menit seumpama dari rumah saya ke sini, itu luar biasa. Saya harus beradu dengan anak-anak SMK Negeri Bendo yang jumlahnya 3 kali lipat dari melewati ya Bu. Dan itu menurut saya tantangan yang luar biasa. Jadi intinya pembagian waktu atau manajemen waktu yang sangat tepat, kolaborasi, dan tetap mengutamakan azas kepekaan keluarga. Itu dari saya. Wah, azas kepekaan keluarga, ternyata itu perasaan seorang ibu kalau anaknya membantu itu senang banget ya Bu, ternyata. Wah, kita harus catat ya, harus harus peka, terus harus saling bantu ibu gitu ya. Iya, biar ibu kita senang di rumah. Ya benar banget. Jadi kita harus bisa manajemen waktu tadi ya, juga harus bisa kolaborasi antara keluarga. Dan yang perlu kita catat juga bahwa pembagian waktu itu sebetulnya juga tidak terlalu kaku, melihat kondisi, melihat saat kapan itu harus terjadi. Pada saat anak-anak memang masih kecil-kecil, perhatian kita harus penuh ke anak-anak, sehingga mungkin di malam hari waktu istirahat kita amat-amat sangat kecil, karena ya tadi harus memprepare semuanya yang harusnya besok kita kerjakan, tapi udah kita siapkan semuanya malah. Tapi kalau untuk saya pribadi saat ini, karena anak-anak saya sudah melalang mencari rezeki mereka, kebetulan
anak jauh semua, satunya di Jakarta dengan si istri, satunya di Sumeneb. Jadi sekarang tinggal saya berdua. Jadi ya apa yang santai. iya, apa yang ada di rumah, pekerjaan apa yang ada di rumah menjadi lebih mudah terhandle. Jadi kalau misalnya suami yang memang punya banyak waktu di rumah karena beliau sudah pensiun, ya lebih banyak beliau yang berkontribusi di rumah. Jadi kalau misalnya beliau capek pas hari Minggu, hari Sabtu, hari sama-sama libur, ya kita kerjakan bareng-bareng. Iya, gitu. Tapi kalau untuk di sekolah itu tetap sesuatu yang tetap harus kita manajemen dengan pasti karena itu adalah ya, Bu. Ya, profesional tadi. Karena bagaimanapun kita abdi negara di masyarakat. Wah, keren banget nih cerita dari Ibu Guru yang sangat menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua. Nah, dan sebelum ke pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan seorang ibu guru untuk anak didik kita selama di sekolah, terutama untuk kita ya, untuk yang kita ada siswa-siswa SMA 1 Mospati ya. Sebentar lagi kita juga mau lulus nih, Sam. Kita juga butuh banyak motivasi dari ibu guru, bapak ibu guru kita di sekolah. Ada nggak sih Bu harapan untuk kita anak-anak didik di SMA 1 Mospati? Saya mau dengar dari Bu Ulki dulu. Mulai dari tengah dulu nih. Iya, dari tengah. Tak terasa ya, tak terasa ini Ersa sama Samuel ini sebentar lagi sudah mau meninggalkan alma tercinta kita, Semanti tercinta ya. Nah, nanti pasti nanti ada rasa kangen ketemu dengan ibu-ibu guru ini. Nah, harapan saya kepada anak-anak itu sebetulnya sangat simpel sekali. Bagaimana anak-anak itu bisa mengutamakan adabnya daripada ilmu. Nah, bagaimana adabnya nanti ketika nanti ini ya Samuel dan Ersa itu sudah lulus, ketika ketemu itu disapa, disalimi itu merupakan dengan disapa dan disalim itu loh kan merupakan adab suatu kecil ya. Juga itu ya, saya sebagai guru itu ya, rasanya ya alhamdulillah seneng anak-anak masih ingat. Nah, itu kan berbeda dengan ketika melihat gurunya dicuekin, ya Allah kayaknya hati ini nelangsang. Tapi ketika disapa Bu Ulki, misalnya disalim apalagi, ya Allah alhamdulillah anak-anak ini masih ingat. Nah, ini bagaimana anak-anak itu bisa mengutamakan adabnya. Ini adab kecil tadi yang mengutamakan adabnya daripada ilmu. Dan mungkin satu lagi, Rasulullah mengajarkan kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebaiknya kita seperti itu. Kita itu memberikan manfaat diri kita itu ke orang lain. Ketika ada yang membutuhkan, tanpa orang itu meminta, kita menolong. Tanpa imbalan apapun. Nah, jadi ketika kita jadi anak itu jadilah anak yang tanggap. Nah, peka tadi. Nah, sebenarnya kalau orang tua, peka tadi betul apa yang dikatakan Bu Yeye, peka. Nah, dengan kepekaan kalian sedikit, orang tua itu rasanya apa ya, nyis-nyis ya Allah, lebay katanya. Ini kadang meneteskan air mata. Nah, tiba-tiba anak itu mungkin tanpa disuruh membersihkan tempat tidur, tanpa disuruh tiba-tiba sudah menyajikan sesuatu. Nah, ini adalah hati orang tua mana yang enggak renyah. Nah, begitu meleleh. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu guru ini ya. Ketika mungkin melihat anak-anak itu seperti itu, nah hati kita itu yang Masya Allah, dengan sedikit tindakan saja hati kita itu sudah meleleh. Apalagi kalau sekarang kan zamannya sosmed ya. Nah, mungkin disapa di WA, mengucapkan mungkin waktu Idul Fitri, mungkin seperti itu, mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah, hati ini ya Allah, anak-anak masih ingat, masih mendoakan. Nah, ini kan adabnya seperti itu. Nah, jadi itu tadi, kita itu senantiasa menolong orang lain menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain juga. Oke Sobat Semanti, jadi pesan dari Bu Ulki tadi, kita harus memiliki adab. Yang pertama adalah adab daripada ilmu. Dan kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kita harus bisa memanusiakan manusia dengan kemanusiaan. Oke, kita lanjut nih Ersa. Kita mau bergeser ke kanan. Ke kanan, Sri Wayuni.
Aduh, apa ya harapan, harapan untuk anak-anak kayaknya enggak jauh beda harapan saya kepada anak-anak di kandung saya. Jadi saya anggap di sekolah ini anak-anak adalah anak-anak saya sendiri karena memang orang tua mereka mempercayakan mereka ke sekolah dan kami sebagai pendidik siap untuk menerima amanah tadi. Jadi insya Allah apa yang beliau inginkan orang tua tentu saja juga menjadi keinginan besar kami. Jadi sama seperti Bu Uki tadi bahwa adab dikedepankan, tapi anak-anak juga mudah-mudahan bisa sukses secara akademisnya. Karena di sekolah harus ada perimbangan antara adab atau katakanlah imtaknya tinggi, kemudian akademisnya juga harus mampu mumpuni. Bahkan sekarang harus ada tambahan karena zamannya milenial, zamannya sudah begitu global, maka harus juga pinter IT-nya. Iya, benar. Jangan seperti kami yang udah tua-tua ini. Kendala kami adalah satu, IT-nya yang tidak terlalu mumpuni. Ya kalau disuruh dipaksakan untuk belajar bisa, tapi akan jauh lebih lambat, jauh lebih lemot dibandingkan untuk ibu-ibu yang mudah-mudahan bisa. Siapa sih kalau ilmu katon kan mesti kalau diusahakan bisa ya, tapi ya itu tadi mungkin lebih lambat. Jadi apa harapan saya? Harapan saya adalah anak-anak ini bisa meraih apa yang menjadi minatnya, bakatnya, cita-citanya, keinginannya, sehingga nanti setelah dari sekolah ini, dari SMA Negeri 1 Mauspati tercinta ini, mereka benar-benar nanti mendapatkan tempat yang lebih layak di grade yang lebih tinggi. Ya, jadi kalaupun misalnya mereka tidak berminat untuk melanjutkan di bidang pendidikan secara umum, misalnya pengen ke kedinasan, mungkin pengen langsung bekerja, kan tidak menjadi masalah. Yang penting mereka bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapat selama itu kan SMA. Iya. Wajib belajar. Kita kan berapa? 12 tahun sekarang. Jadi minimal harus lulus SMA. Jadi setelah SMA minatnya kemana, pengennya kemana. Ya, kadang-kadang memang rezeki sebetulnya ada, tapi memang kayak tidak minat untuk masuk ke perguruan tinggi kan tidak masalah, karena dia lebih minat pengen berwirausaha. Ada Bu Yeye yang siap membantu, membantu di kewirausahahan misalnya. Mau jadi kiai, mau mondok, ada belajar kalau mau apa coba-coba wirausaha stek, wirausaha apa, ayo dengan buyur. Jadi itu tadi ya, jadi adab, jadi impak utama, TI juga harus mumpuni karena itu tidak boleh kita tinggalkan karena sebagai bahasa ya, jadi alat komunikasi gitu juga harus diseimbangkan dan akademik terutama yang sesuai dengan minat dan bakat ya, itu nanti bisa tertampung pada saat setelah landas dari SMA ini. Seperti itu kira-kira. Dari Bu Sri Wahyuni tadi memberi pesan kepada kita untuk mengedepankan adab, imtak, dan jangan lupa juga belajar teknologi ya. Supaya nanti tuh kita tidak gagap teknologi. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus belajar banyak hal, terutama teknologi. Apalagi nanti mungkin ke depan nih Sam, teknologi kan akan semakin canggih ya, Sam, semakin berkembang. Jadi nanti kita ketinggalan kalau enggak. Jadi kita harus semangat untuk belajar terus nih. Bahkan orang-orang pinter yang terampil sekarang sudah digantikan perannya oleh robot-robot. Nah, itu kalau misalnya kita sebagai manusia harusnya sebagai khalifahnya, sebagai pengelolanya justru digantikan oleh keberadaan robot. Masya Allah, kayak apa nanti kita ya. Selanjutnya pesan dari Bu Yeye terakhir. Alhamdulillah sebenarnya semua sudah tercover ya. Cuma hanya satu kalimat buat anak-anak, khususnya anak-anak Semanti, raihlah kesuksesan kalian baik dunia maupun akhirat itu dengan kejujuran. Ya. Seperti apa yang telah pernah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, itu mengatakan jangan kau mengkhawatirkan 3 hal. Yang satu adalah kematianmu. Sesungguhnya malaikat Israel bakal datang menjemputmu.
untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi nggak usah mikir kapan matinya, nggak usah. Insya Allah itu pasti datang. Kemudian yang kedua, tidak usah risau dengan rezekimu. Rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi silakan kamu berusaha seakan-akan hidup selamanya, dan silakan beribadah semampumu seakan-akan kamu mati besok pagi. Terus kemudian yang terakhir, jangan khawatirkan akan jodohmu. Insya Allah, Allah itu sudah menciptakan kita itu berpasang-pasang. Jadi nggak usah mikir zodiakmu sama zodiak saya kelihatannya cocok enggak sih? Ramal dulu nih Bu. Kelihatannya kita matching enggak sih? Ngapain kita berpikir ke arah itu? Itu menghabiskan waktu. Karena kita percaya bahwa Allah itu sudah menciptakan kita selalu berpasang-pasangan. Jadi sekali lagi hanya satu kalimat, kesuksesan dunia dan akhirat silakan ditempuh dengan jalan kejujuran. Jujur, ikhlas, nah, itu yang harus menjadi modal utama. Kita dapat kuotas baru nih, kesuksesan dunia akhirat harus ditempuh dengan kejujuran dan keikhlasan. Di garis bawahi ya Sobat Semanti semua. Wah, kita nggak terasa nih Ersa ya, kita sudah ada di penghujung episode kita kali ini. Tadi aku dengar sangat inspirasi banget, membuat aku merinding gitu. Semoga harapannya Sobat Semanti semua yang nonton bisa termotivasi ya. Mendapatkan inspirasi juga dari cerita ibu guru kita ini, dan juga nanti kedepannya bisa menjadikan pribadi yang lebih baik ya. Jadi momen Hari Ibu ini, walaupun Sobat Semanti semua memiliki ibu yang cerewet, terus banyak yang melarang, terus namun itu semua demi kebaikan kita. Banyak kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, tapi tidak akan lebih nikmat tentang pelukan ibu. Bener nggak sih Ersa? Jadi seorang ibu ini merupakan seorang yang sangat berpengaruh terhadap ibu kita, mulai dari mengandung kita hingga merawat kita hingga dewasa, itu pasti sangat bermakna ya dalam hidup kita ini. Jadi kita harus bisa menghargai seorang ibu. Jasa seorang ibu. Di momen ini kita harus juga bisa berbakti kepada ibu, juga orang tua, bukan orang tua saja, tapi bapak ibu guru yang ada di sekolah dan masyarakat di lingkungan sekitar. Nanti lulus SMA nanti bisa lanjut lagi ya. Ya benar banget Ersa. Yuk, untuk kita menutup, kita ucapkan selamat Hari Ibu ke sobat yang menonton dan ibu-ibu yang menonton episode kita kali ini. 1, 2, 3, selamat Hari Ibu. Tepuk tangan dulu guys. Selamat untuk ibu yang hebat. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah hadir di Semanti Podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa termotivasi, terinspirasi dengan cerita Ibu Guru di sini. Tidak hanya sekedar cerita, tapi pengalaman juga tentunya tidak dilupakan. Oke, kami host akan pamit undur diri. Saya Samuel. Saya Ersa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.